Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Channelnya YouTuber Low Cost. Di channel YouTube Ian Blue 78. Oke, hari ini saya akan menuju ke Kecamatan Arosbaya, tepatnya di daerah Desa Perbelu. Nah, di sini ada, maksud saya di Desa Perbelu tersebut, informasinya ada salah satu tim baru yang namanya siapa ya, lupa. Bentar, saya inget dulu. Karno, bukanlah, apa ya, Karno Tanding. Nah, ya bener, nama timnya adalah Karno Tanding. Nah, ini tim baru memulai. Sewaktu di Ultah Sonar Muda pernah kita gerebek itu, dia punya terop waktu itu. Nah, seperti apa gerebek kita waktu di Ultah Sonar Muda yang ketiga di pedok atau terop Karno Tanding. Seperti ini, Mas Bro. Tim dari mana, Bos? Dari Arosbaya. Arosbaya. Nama timnya? Karno Tanding. Karno Tanding. Mantap. Bawa berapa pasang, Pak? Satu, Pak. Coba taruh HP-nya, Pak. Aneh suruh wawancara. Oke, yuk kita lanjut. Itu sapinya, Bro. Masuk full C itu ya, kecil. Itu yang punya, Bro. Punya berapa pasang, Bu? Satu pasang. Mau nambah enggak, Bu? Oke, berarti tim baru nih, Bu ya? Oke, ini tim baru, Bro. Karno Tanding dari Arosbaya, Rio Boy. Oke, yuk kita lanjut ke pedok lainnya. Terima kasih. Nah, kalau kemarin kita gerebek pedok Karno Tanding, hari ini saya akan gerebek kandang dari Karno Tanding. Kenapa saya tertarik? Ada sesuatu yang menarik buat saya, sehingga saya tertarik untuk meliput tim baru Karapan Sapi Karno Tanding. Itu nama timnya kalau saya nggak salah. Mohon maaf kalau salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Nah, seperti apakah perjalanan YouTuber Low Cost dari Kabupaten Bangkalan ke Kecamatan Arosbaya? Oh ya, teman-teman, sambil lalu menonton tayangan YouTuber Low Cost di channel YouTube Ian Blue 78, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman menganggap ini adalah channel yang menghibur, informatif, dan edukatif, silakan pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Seperti biasa, jika masih berwarna merah menyala seperti api, apinya segera dipadamkan. Dan tombol loncengnya pun harus dipencet. Oke, seperti apa perjalanan kami? Check it, bro. Ciao.
alhamdulillah akhirnya kita sampai di markas atau di kandangnya siapa ya nama nggak lupa, Karno Tanding, ya benar, di Kecamatan Arosbaya. Nah setelah kita muter-muter agak sulit sih nyari tempatnya, tadi kita muter-muter sampai keliru tempat, alhamdulillah akhirnya ketemu juga tempatnya. Nah di belakang saya ini adalah itu adalah kandang sapinya. Nah inilah tim baru di kancah karapan sapi tradisional Madura. Nah seperti apa obrolan saya dan seperti apakah suasana kandang dari Karno Tanding, tim baru di karapan sapi. Check it bro. Ayo bro, check it bro. Nah inilah penampakan. Bukan, keliru bro. Itu kucing. Nah ini dia sapi baru, sang juara kemarin di Ulta Sonar Muda pada tanggal 29 sebenarnya, namun dilanjut pada tanggal 1 Maret. Nah inilah sapi baru, langsung menyabet juara tanpa basa-basi, tanpa nunggu, langsung dilibas habis. Juara 3 golongan bawah, karapan sapi golongan junior, golongan kecil. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan sang pemilik. Nah seperti ini suasana kandangnya, begitu sederhana, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Inilah beberapa peralatan dari sapi tersebut. Ada pengonongnya masih ukuran kecil buat junior. Setelah tadi kita lihat kandang dari tim baru ini seperti apa, nanti kita akan ajak ngobrol sang pemilik, kita korek-korek informasi dari kenapa beliau suka dengan karapan sapi, kemudian gimana perasaannya baru punya sapi karapan, kemudian dia langsung memenangkan sebuah kejuaraan walaupun di kelas golongan kalah, tapi itu tidak mudah karena harus menyingkirkan tim-tim yang lain yang mungkin ada beberapa tim besar yang ikut serta pada tanggal 29 kemarin. Oke, sambil lalu nonton tayangan kami, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jangan lupa untuk di-pencet ya, di-pencet. Kalau dipencet biasa, harus di-pencet ya bro ya. Kalau masih warna merah berarti belum dipadamkan apinya. Yo mas bro, dipadamkan apinya. Check it bro, mas bro. Nah nih di belakang layar ada Yanto. Halo, kembali lagi. Nah seperti janji saya kemarin, bukan kemarin sih, ketika saya naik sepeda motor tadi, bahwasanya saya akan menuju ke daerah utara dari Kabupaten Bangkalan untuk menuju ke suatu tempat. Kenapa saya pengen banget ke tempat ini, dikarenakan satu, yang pertama ini adalah tim baru. Nah seperti tayangan di awal tadi, saya sempat grebek pedok beliau berdua ini waktu di Ulta Sonar Muda pada tanggal 29 Februari dan 1 Maret 2020 kemarin. Cuman saya grebeknya di pedok itu waktu itu tanggal 1 Maretnya. Nah saya kagetnya di situ ternyata ini tim baru. Nah tim baru sudah langsung masuk di final golongan kalah. Nah itu yang bikin saya menarik. Yang kedua, ternyata yang terlibat di sini adalah ibu-ibu. Ada ibu-ibu ternyata. Dunia karapan sapi kan dunianya laki-laki ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya main business ya. Ternyata ini ada ibu-ibu. Karena dulu setiap ada ibu-ibu di mana ya, di urusan karapan sapi, saya pasti tertarik. Seperti contoh beberapa tahun yang lalu, tahun 2019 Desember saya pernah ke Probolinggo
itu saya menemui Bu Nurul. Nah, di situ kenapa saya tertarik? Ya karena ibu-ibu. Bukan karena saya laki-laki kemudian saya tertarik ke ibu-ibu, enggak. Karena ini enggak biasa buat saya. Nah, dari ini kita akan ajak ngobrol. Beliau berdua ini, sekedar informasi, beliau berdua ini adalah pemilik dari tim baru tadi. Yuk kita langsung aja, nggak usah banyak omong, nanti malah kram semua mulut saya. Oke, lanjut aja. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Nah, ini saya hari ini berbicara dengan Bapak Haji siapa nih? Asis. Gimana, Bah? Haji Asis ya. Oke. Haji Asis kok beda, Bah, dengan tadi yang waktu saya telepon? Haji Asis apa Haji apa nih, Pak? Yang Ini Haji Nasi. Kakak oh saya. alah, ya. Tadi waktu saya telepon, Abah ini bilang Haji Nasir. Saya pikir Abah ini Haji Nasir, ternyata Abah ini adalah Haji Asis. Sedangkan yang sebelah kanan itu Haji Nasir. Nah, ini Haji Nasir yang asli sebelah kanan ternyata. Nah, oh ini saudara, Pak? Saudara Oh, oke. Nah di sebelah kiri ini, ya ini yang bikin saya tertarik. Ibu-ibu, seperti yang saya katakan tadi. Kita tanya juga namanya, Bu. Namanya siapa, Bu? Mama Rio. Mama Rio. Ini pasti ibunya Rio nih, bukan ibunya Holik. Panggilannya memang Mama Rio. Iya, Mama Rio. Kalau boleh tahu Mama Rio nama aslinya? Rosida. Oh, Rosida. Panggilannya Umi Rosida atau? Ya, Mbak Ros. Mbak Ros ya. Mbak Ros. Kayak ini ya, kayak Upin Ipin. Kakak Rasa. Oke, ada Ibu Rosida ya? Iya. Oke, di sebelah saya ada Ibu Rosida. Nah, kemarin itu Ibu Rosida ini yang sempat saya ajak ngobrol dan beliau bilang kalau tim baru ya, Bu ya. Oke. Nah, saya mau tanya dulu ke Abah Asis ya. Abah Asis, kenapa sih kok turun terjun di dunia karapan sapi ini? Ada motivasi apa nih, Abah Asis? Sebenarnya kalau motivasinya itu mungkin karena faktor apa ya? Faktor seneng, suka itu kan. Karena tradisi Madura ini dari silsilah keturunan sini memang ada dulunya. Oh, jadi dari kakek atau orang tua ada sebelumnya pernah punya karapan sapi? Ya, dari kakek sampai ke saudara. Oh, gitu. Nah, kalau boleh tahu waktu zamannya kakek atau orang tua, nama timnya apa sih, Pak Asis? Apa dulu? Lupa saya kalau. Hah? Kota Santri dulu. Kota Santri, Bangkalan dong kalau gitu ya. Iya, Kota Santri. Oh, nama timnya dulu adalah Kota Santri. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Haji ini Ya, sekarang. enggak, orang tua baru ke kakak ini dulu. Oh, ke Haji Nasir. Ya, sama yang paling tua ada lagi. Siapa itu, Pak? Pak Haji. Pak Haji Mastum. Pak Haji Mastum. Iya. Timnya apa, Pak? Nah, kalau timnya saya kurang tahu namanya. Kalau yang saudara yang Haji Suli itu udang balap saudara juga. Oh, masih ada hubungan famili dengan si pemilik udang. Oh, ternyata ini bro sekedar informasi aja. Mohon maaf, Bapak masuk. Masuk enggak? Masuk, Pak. Nah, terus. Jangan dikat. Oke ya, play ya, siap. Loh, tadi masih jalan. Oke, udah apa-apa, nanti kita cut. Nah, ternyata informasinya Pak Haji Asis ya. Haji Asis ini masih ada hubungan keluarga dengan pemilik udang balap. Bener ya? Betul. Oh, alah. Jadi Masih saudara. masih saudara ya? Ya. Masih sepupu, Bu ya. Sama orang tua saudara kan. Oh, orang tuanya pemilik udang balap Haji Suli dengan Umi. Gimana? Abahnya Kak Tan Suli sama Umi di sini saudara. Jadi kan Kak Tan Suli sama Haji Nasir kan sepupu. Oh iya benar, Bro. Masih ada turunan ini ya penggemar karapan sapi. Ya, dari dulu memang dari kakek sudah ada gitu, sudah silsilah turunan. Cuman berapa tahun di sini memang nggak punya apa namanya karapan lagi gitu. Sudah lama sekali gitu. Awal suka itu karena tim udang balap Pak Haji Suli punya. Lama-lama anak saya itu kok
hobinya luar biasa gitu. Awalnya dari anak saya sebenarnya sih. Oh gitu. Iya, kan sering ke sana, suam ke sana. Kalau pulang ke rumah istri, suam ke pemilik-pemilik sapi, gitu kan. Khususnya di Kecamatan Tanah Merah itu. Iya, iya. Nah, jadi setelah itu motivasi saya sama saudara ini, akhirnya ingin niat beli sapi ya, sapi-sapi tani lah gitu. Sapi-sapi yang murah sekiranya untuk apa ya, intinya supaya anak saya itu senang gitu. Oh gitu. Nah, pertanyaan berikutnya nih sama Ibu, aduh lupa tadi siapa? Ibu Rosida atau Mama Rio. Oh ya, Mama Rio. Kok telat, Bu? Kok nggak mulai dulu? Loh, kalau memang anak saya itu suka, saya juga suka, tapi karena nggak mendukung, apa masalahnya masih sekolah. Sekolahnya di Surabaya. Jadi kalau saya turutin kemauannya nanti sekolahnya gimana gitu. Berhubung Sabtu Minggu libur, cuman Sabtu kan libur, kan bisa pulang gitu kan, bisa pulang. Ya weh, tapi dengan syarat aku tetap sekolah gitu. Nanti aja Cung, udah besar nggak apa-apa gitu. Kamu udah mandiri, ngerti. Enggak mah, kalau sekolah ya sekolah gitu. Jadi Udah, kalau punya pulang ya pulang. Jadi intinya suka dengan karapan sapi awalnya memang dari silsilah ya Bu ya, dari lingkungan keluarga memang suka dengan karapan sapi. Cuman sekarang ini terdorong gara-gara si Rio putranya Ibu. Iya. Iya, awalnya gitu. Ya, kemudian ya keluarga juga suka semua, seneng lah ya, semuanya mendukung. Jadi kita bisa mendukung semua gitu. Kompak gitu. Nah, sekarang nih Bu, kalau boleh tanya, si Rio itu kelas berapa Bu? Kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Kira-kira dengan kemenangan ini si Rio tambah semangat nggak nih Bu? Ya semangat, kan besok ulangan. Ma di Demabur rencananya mau ngerap, jangan dulu Cung, kamu ulangan ini setengah semester kan, saya bilang gitu. Nggak ganggu Ma, nggak ganggu gitu. Oh mama itu tambah menang tuh tambah seneng gitu. Iya kamu, terus pelajaran kamu gimana gitu. Terus jangan khawatir, pasti bisa. Oh gitu. Waduh, si Rio ini. Ini ngomong-ngomong Rio di mana, Pak Haji? Rio, Ah, ini ada mungkin Rio mau dipanggil nih. Dia. Oh, ini nih yang namanya Rio. Oh, yang tadi panggil saya. Mas Rio. Ah. Sini yuk, sebentar yuk. Nah, kita. Ah. Udah langsung aja sini ya. Yuk, sini yuk. Nah, ini namanya Rio, Mas Bro. Ya. Rio Boy. Ah, Mas Rio. Nah, ini nih katanya Umi sama Abah nih Rio yang gila sama karawan sapi yo. Kenapa yo? Ada. Ntar saya berdiri aja ya. Ada alasan nggak yo? Nah, suka aja dengan tradisi Madura. Gitu ya. Iya. Nah sekarang Rio, setelah juara nih sekarang kan kemarin walaupun juara golongan bawah, tapi ini kan sapi baru. Kan nggak gampang nih masuk ke juara 3 golongan bawah, kan nggak gampang. Ini kira-kira persiapannya Rio untuk lomba berikutnya pengen disiapkan di mana nih? Di Solo di Ketapang. Di Ketapang. Oh, acaranya Jetmatic ya? Iya. Oh, Iya. Oke. Kalau di Kapolres Cup siap? Nggak siap. Nggak siap ya? Iya. Oke, Rio. Oke, Rio. Ah, kira-kira kalau sudah menang nih mau nambah nggak? Insya Allah mau nambah. Nambah. Iya. Ada nggak uangnya Rio sendiri loh? Insya Allah ada. Uangnya Rio sendiri? Oh, nggak ada. Nggak kerja. Mintanya ke siapa? Ke mama. Ke Mama. Kalau sama Mama ada dikasih? Marah. Oke, keren bro. Ini istilahnya anak muda suka dengan tradisi Madura. Dia secara tidak langsung sebenarnya di samping dia suka, dia secara tidak langsung sudah ikut serta melestarikan ya. Siapa lagi kalau yang bukan muda-muda, ya kan? Kalau yang sudah yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, kalau tidak diregenerasi lagi nantinya kedepannya siapa yang akan melanjutkan tradisi Madura ini, yaitu karapan sapi. Betul ya? Nah sekarang Rio mau kemana nih habis ini? Mau mondok insya Allah 4 tahun. Oh, mau mondok? Mondok kemana yuk? Insya Allah ke Alamin. Ke Alamin. Wah, nanti ketemu anak saya. Anak saya ada di Alamin dua-duanya. Ya, insya Allah nanti tanggal ini nih bulan depan nih pulang mereka. Ya, kebetulan juga anak saya ada di Alamin. Sukses buat Rio. Semoga nanti kerasan di sana seperti anak-anak saya ya. Oke, makasih yuk. Nanti saya mau ngobrol sama Abah sama Umi ya. Oke, makasih yuk.
Nah, kembali lagi ke Abah nih. Bah, berbicara masalah persiapan nih, Bah. Persiapan untuk katanya Rio mau dipersiapkan untuk ke acaranya Jetmatic nih, Bah. Kira-kira persiapan dari sekarang tuh apa saja, Bah? Sederhana sebenarnya, Mas. Kalau persiapannya sederhana ya, seperti sapi-sapi yang lain kan kalau persiapan ya dikasih jamu apa dan lain sebagainya kan seperti itu. Kalau terlalu dekat kayak di mana di Pamekasan tuh ya kasihan juga, soalnya kan sapi kecil ini masalahnya. Tapi insya Allah kalau di Ketapang nih kan agak jauh. Jauh kurang lebih 1 bulanan ya dari sekarang. Agak jauh dari harinya, insya Allah siap tanding gitu. Ini sekarang ke Mama Rio lagi. Mama Rio. Nah, ini kan persiapan ke Jetmatic nih. Kalau boleh tahu, Mama Rio ini terlibat nggak dalam perawatan, ngeracik jamu atau apa keterlibatan Mama Rio ini di sapi ini? Enggak, kalau di sapi soalnya kan sudah ada yang ngasih jamu, yang ini cuman ya kalau keperluan lain Mama Rio beli ini, perlunya butuhnya ini, gitu aja. Oh, anggap nih Mama Rio ini suppliernya istilahnya. Jadi ketika perawat membutuhkan telur, butuhkan jamu ini, Mama Rio harus menyiapkan ya, Bu ya? Iya. Betul ya? Gitu. Oke. Mama Rio, boleh tanya-tanya nggak sedikit? Nama timnya apa? Karno Tanding. Nah, namanya buat saya ini kalau di karapan sapi, kalau nggak sangar, lucu. Itu kalau di karapan sapi. Kalau nggak sangar, lucu. Contoh, ini ada yang kemarin saya liput, ada setan balap. Ada yang nama sapi ambulan, macam-macam. Kalau ada yang lucu lagi, ada yang namanya ambulan. Ada yang namanya, nah sekarang nih buat saya sementara ini lucu, Pak ya, mohon maaf. Karno Tanding, benar ya? Benar, betul ya Pak, Bu ya? Karno Tanding. Ada sejarahnya nggak? Tahu nggak? Kenapa kok diberi nama Karno Tanding? Bapaknya yang tahu. Oh gitu. Mama Rio nggak tahu. Yang ngikut aja apa kok gitu? Ya artinya panjang itu mah gitu. Enggak kok maksudnya kok gimana gitu gitu. Nah itu bagus aja lah gitu. Nah ini Mama Rio. Tadi Mama Rio bilang kok panjang kok gimana gitu namanya. Mama Rio sendiri mendengar Abah Asis tadi ya. Abah Asis bilang kasih nama apa namanya? Kasih nama Karno Tanding. Itu kok merasa tadi gimana gitu. Gimana? Ini Mama Rio aja merasa gimana, Pak? Maksudnya kok ya itu tadi kalau lainnya kan lucu. Kalau lainnya ya apa gitu, ini penuh arti apa gitu loh. Namanya Karno Tanding gitu. Ya mungkin ya karena bertanding terus gini paling ya. Oh gitu. Mungkin ada keturunan dari Rano Karno atau Suti Karno? Enggak. Enggak ada ya. Oke, kita tanya yang ngasih nama. Nih Abah Asis, kenapa diberi nama Karno Tanding? Ada sejarahnya Kak? Iya, Karno Tanding ini sebenarnya seorang panglima dulu di Kerajaan Majapahit gitu. Beliau ini salah satu panglima yang sakti mandraguna gitu. Sehingganya saya punya motivasi karena beliau ini termasuk salah satu panglima yang saktinya luar biasa, siap tanding dengan siapa saja gitu. Sehingganya dia dikasih julukan sama pimpinannya tersebut sebagai Panglima Karno Tanding gitu. Nah dari segi itulah saya akhirnya punya motivasi dan pemikiran karena saya tim baru gitu kan, sehingganya biar tidak sama dengan nama-nama yang lain seperti nama-nama yang senior gitu kan, seperti kerabat-kerabat yang sudah senior gitu. Akhirnya saya dikasih nama Karno Tanding. Jadi arti dari Karno Tanding itu siap tanding dengan punya siapa saja gitu. Nah dari saya pribadi khususnya pecinta karapan sapi dimanapun berada seluruh Madura, kita ini intinya mempunyai sapi ini mencari saudara, menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah dengan cara seperti ini. Saya bisa kenal dengan tokoh-tokoh besar di lapangan gitu. Betul. Nah seperti pemilik Sonar Muda, Jetmatic, Gagak Rimang, semuanya seluruh pecinta karapan sapi gitu. Nah sehingganya saya itu motivasi saya memiliki ngasih nama Karno Tanding itu supaya tidak sama dengan yang lain gitu. Ingin beda daripada yang lain gitu. Betul. Maksudnya
saya karena tanding tuh tanding dengan punya siapa saja. Itu sapinya bukan orangnya ya kan. Gitu. Kalau orangnya tetap satu darah, satu saudara. Itu saya gitu. Di lapangan boleh bermusuhan, sapinya. Sapinya bukan orang. Orangnya tetap berjabat tangan, betul Pak Ya, Haji? betul. Itu harapan seperti itu. Nah, jadi itulah sejarah dari kenapa kok dinamakan Karno Tanding. Mungkin dari awal saya juga, Mama Rio juga sekalaku pemilik aja merasa kok lucu ya gitu loh. Saya juga merasa begitu Karno Tanding. Namun setelah mendengar penjelasan dari Abah Asis tadi bahwa Karno tadi adalah Karno Tanding adalah sebuah nama julukan dari seorang panglima dari kerajaan Majapahit ya. Namanya adalah diberi julukan Karno Tanding. Jadi siap bertanding kapan saja dengan siapa saja. Maju tak gentar, merdeka. Ya, tanding, yes, oke. Mi, yang terakhir nih Mi, katanya Mi waktu kita grebek di mana itu? Di lapangan Baju Bune atau Jubune Gelis. Kalau juara Mas, saya akan beli lagi. Nah, ini nih Mi, kira-kira kapan mau belinya lagi nih Mi? Ya kita kan beli nggak asal beli, ya cari-cari dulu, lihat-lihat dulu. Maksudnya sapinya, kemasannya kan. Kita asal beli nanti kalau nyampe sini pas sapinya gimana kan susah juga kita mau lombanya. Jadi kita belinya itu kan harus pelan, hati-hati gitu loh Mas. Masanya kan itu nggak mudah kan cari sapi yang gitu itu. Ya mudah-mudahan kedepannya itu nanti kalau cari dapatnya yang bagus, yang maksudnya yang apa itu? Yang kenceng larinya, yang kayak Karno Tanding kalau bisa, kalau bisa gitu. Nah, ini Mi, Karno Tanding itu kan nama tim. Nama sapinya sendiri ada nggak Mi? Iya, yang putih tak kasih nama si ganteng. Si ganteng kan. Yang sing hitam, yang kuning, yang enggak coklat itu tak kasih nama si manis itu. Si ganteng dengan si manis gitu ya. Iya. Oke. Kalau si gantengnya kalau yang hitam si manis Mi ya, si manis kayak si Nanang itu yang di belakang kamera itu ya. Di belakang Nanang tertawa, Bro. Oke. Ini Mi, kalau boleh tahu, Mi dapatnya si ganteng dengan si manis ini dari mana dulu Mi? Apa memang dapatnya dari sudah berprestasi atau memang dari nol? Dari nol itu. Dari nol yang ini Mi. Iya. Dapatnya dari mana Mi? Dari Afrika atau dari mana Mi? Enggak, yang jelas dari Madura. Oh, dari Madura. Di mana tuh Mi? Mungkin teman-teman pengen tahu Mi. Enggak, kurang tahu. Kurang tahu ya. Pokoknya beli datang gitu aja. Oh, pokoknya Mi ini bagian keuangan atau gimana Mi? Enggak, ya bagian ngeladeni lah. Oh gitu, oke. Nah ini kita yang urusan ini kita tanya ke Pak Haji Asis. Pak Haji Asis ini dapatnya sapi dulu dari mana Pak Haji? Kalau sapi ini terus terang saja ya, kami belinya dari Pulau Sepudi gitu. Ya di sana itu kami ada informasi dari teman-teman yang di luar sana gitu. Menurut mereka bagus ya, kami langsung terjun ke lapangan gitu. Begitu kami pantau, kami cocok dengan body badannya juga bagus gitu. Ya begitu yang pemilik sapi ngasih harga ya saya tawar menawar gitu. Sebenarnya saya punya orang tani sih gitu. Cuman karena saya cocoknya itu dengan body badannya sapinya tersebut gitu. Kalau masalah larinya sih apa kata rezeki sebenarnya gitu. Jadi Abah Asis waktu membeli tidak melihat kecepatan sapi ini? Ya enggak lah sebenarnya. Kalau melihat dari kecepatannya kan pasti mahal kan, seperti itu kan. Iya. Jadi ukurannya waktu itu oleh Abah Asis dilihat dari bodinya. Ya. Nah kalau boleh saya tanya nih, dilihat bodinya dari apa? Apa ekornya panjang, apa pendek, atau kakinya gimana? Waktu itu melihatnya? Kalau saya pribadi melihat sama saudara saya ini melihat faktor body, saya yakin bahwa dua sapi ini pasti punya karakter yang luar biasa gitu. Punya karakter luar biasa sehingganya nanti begitu terjun di lapangan, saya yakin pasti ini larinya bagus gitu.
Dan keyakinan saya itu terbukti gitu. Jawab ya kemarin ya. Jawab ya di lapangan gitu. Oke. Alhamdulillah, maksudnya seperti itu. Nah, waktu tadi bro, ini sekedar informasi, tadi sempat kita sebelum syuting ini, sebelum take gambar ini, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, dengan, saya lupa, dengan Abah siapa Pak? Dengan Abah Nasir ini cerita kalau waktu mau bawa sapi ini dari Pulau Sapudi ke Sumeneb ya, ke pelabuhan Dungke, ini ada sebuah cerita. Ini kalau boleh saya ngobrol, saya pindah dulu posisi. Abah, ini ceritanya gimana sih Pak? Katanya sampai perahunya atau gimana Pak? Saya turun ke Sapudi, waktu saya naik perahu, itu kena ombak. Ombaknya bukan miring. Perahunya bukan miring. Sampai hampir tenggelam gitu. Dari besarnya ombak waktu itu. Iya. Angin terlalu banter. Tapi alhamdulillah selamat Pak ya. Alhamdulillah. Oke masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini Bah, waktu itu Abah kalau saya perhatikan mulai tadi kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang kecil sebelum syuting, sepertinya Abah Nasir ini lebih senior kayaknya nih Bah, lebih memahami sepertinya. Kurang lebih seperti itu Bah ya. Nah Bah, waktu menunjukkan sapi ini ke Abah Asis, itu feeling Abah di mana sih untuk sapi ini? Waktu sapi ini saya ke orangnya, saya pun gak beli masuknya, saya mau beli larinya. Kalau masuk ya gak perlu. Itu. Oh iya, saya tengok-tengok larinya bagus gitu. Nah, saya pikir-pikir, oh ya ini bagus. Nanti kalau tanding ke Bangkalan itu mesti sama musuhnya mesti perang gitu saya. Nah, itu. Nah, ini Bah, kalau boleh tahu, nggak dijawab nggak apa-apa sih nggak sebenarnya. Kalau boleh tahu, waktu di Pulau Sapudi dapat harganya berapa nih Bah? Ini sudah satu pasang atau satuan? Satu pasang. Oh, sudah satu pasang. Kalau boleh tahu nih, dapatnya harga berapa sih Bah? Ya kali aja ada teman-teman yang tertarik Kalau nanti. harganya itu kalau nyampe ke sini saya itu 65. 65 sudah nyampe di Arosbaya ini, di tempat ini Pak ya? Iya. 65. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, saya pindah Pak ya. Pertanyaan terakhir Mi. Saya tanya ke Mi nih. Pertanyaan terakhir. Ada yang nawar nggak Mi? Kan udah juara. Kali aja ada nelpon Mi, mau dijual berapa nih? Ada yang nawar nggak Mi? Ya, ada. Aduh, sudah ada. Sudah ditawar berapa Mi? 150. Dari 64 ya Pak ya, 65 tawaran 100. Harganya sapinya itu belinya. Oh gitu, karena biaya ke sini. Kalau sapinya sendiri 50 juta ya Pak. Sudah ada yang nawar ternyata bro, ini belum juara satu padahal. Waduh, kenapa nggak dikasih Mi? Kan udah labanya udah ya lumayan lah. Ya, siapa tahu nanti penawarannya bisa lebih tinggi. Oh gitu. Lah, iya nanti di lomba lagi menang lagi. Iya. Ya, tapi kalau bisa nggak dijual. Berarti ini kan rezeki kan. Cari lagi itu belum tentu dapet Iya, yang kayak iya, gitu benar, gitu. benar. Ini kan mumpung rezeki di sapi yang kecil ya mudah-mudahan sapi kecil ini berkah. Ini yang gimana Pak? Kedepannya lebih baik lagi gitu. Yang nggak mau ngelepas ini si Rio atau Umi atau Abah nih yang benar? Semuanya Masih sayang. kompak ya? Semuanya kompak masih sayang sama sapinya ini. Masih belum dijual ya? Enggak, masih belum Oke, dijual. Seandainya kata nih Bah, andai kata nih sudah ada yang mau beli nih, mau beli. Abah mau buka harga berapa? Umpama aja nih Bah, anggap menghayal nih Bah. Anggap menghayal, kali aja. Kali aja yang mau beli lagi nonton Bah. Ya kalau saya sih terus terang, mungkin bagi pecinta karapan sapi kan nantinya kan pada nonton tayangan ini ya kan. Kalau dari saya pribadi sih tidak bisa ngasih harga. Sebenarnya kalau orang ngasih harga tuh lihat sapinya dulu kan seperti itu. Tapi insya Allah dengan melihat tayangan ini dan larinya waktu di Ultah Sonar Muda ya, mereka semua sebagai pecinta karapan sapi kan sudah tahu gitu. Kalau untuk saya untuk ngasih
harga ya ndak enak juga sama senior-senior saya kan seperti itu. Ya ya, paham Pak. Oke. Nah, Ya, laku tinggi rezeki, tapi untuk sementara ini gitu. ndak dijual. Ini maksudnya kompak lah kita semua, masih Oke. sayang semua ini. keren. Jadi biar buat apa ya? Menaikkan atau memperkenalkan nama Karno Tanding dulu. Ya Bu, ya Mi ya. Ya, Betul siap tanding terus ini. Oh ya tanding Siap terus. Ya? tanding terus. Oke. Nah, demikian obrolan saya dengan Mama Rio, kemudian dengan Abah Asis, kemudian dengan Haji Nasir hari ini di kediaman beliau. Kita awalnya tadi saya suruh ngobrol sana, tapi saya nggak mau. Saya pengennya di kandangnya, biar lebih keren. Nah, oke, buat teman-teman yang lagi nonton pada hari ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jangan lupa teman-teman untuk memencetnya supaya apa? Biar teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang pariwisata dan kebudayaan di channel YouTube Ian Blue 78. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, terima kasih banyak. Abah, terima kasih banyak. Abah Nasir, terima kasih banyak. Dadah, Abah. Bye, thank you. Tanding, yeay. Gimana lagi, Mi? Karena tanding, yeay. Keren, bye. Kono Pak Ade, kono Pak Ade. Yuk, patut kena yuk, patut. Ada patut. Nah, wes sudah. Oh, cukup. Sudah. Pon dah. Pon, dah sore.